balik lagi sama gua Mario Saskara dan di sebelah gua ini adalah Sam Chris Wijaya atau SCW ya. Dia adalah ownernya dari SCW Audio dan kita akan ngebahas seberapa pentingnya buffer itu ada di dalam pedalboard kalian. Dan ini banyak yang belum paham tentang fungsinya buffer, termasuk gue sendiri. Gue dulu nggak terlalu familiar bro dengan buffer itu. Gue dulu berpikirnya buffer itu memotong sinyal di efek kita dan mengurangi karakter dari sound gitar utamanya kita. Itu dulu pemikiran gue. Nah sekarang gue akan ngebahas dengan pakarnya langsung ini, Profesor Dr. Samuel. Belum nyampe. Untuk SCW pedal. Yes. Oh iya, udah kalau Profesor Dokter oke lah. Untuk SCW pedal di luar. Nanti. Gimana nih bro? Ini kita mau ngebahas buffer. Menurut lo gimana? Jadi gini sih, kalau mungkin yang tadi di pikiran orang-orang pada umumnya itu yang buffer pedal itu bikin tone-nya ngurang gitu. Nah, mengurangi karakter. Gue dulu berpikirnya begitu. Oh iya, oke. Jadi gini, dulu tuh memang ada case di mana pedal-pedal yang baru-baru dulu tahun 70-an, 80-an yang pedal-pedal kayak distorsi gitu, yang masih belum eranya true bypass. Dia tuh pas di posisi mati masih bisa kedengaran distorsinya. Itu iya benar. Pada saat itu ada masalah buffer namanya. Nah, tapi untuk sekarang yang kita mention dengan buffer pedal itu bukan itu lagi. Jadi maksudnya yang di orang-orang biasa itu mikir dulu pedal yang bukan true bypass itu pas dimatiin nggak benar-benar mati. Itu yang bukan true bypass ya? Iya, jadi yang memang yang pedal-pedal zaman dulu tuh kayak lupa lagi namanya. Zaman-zaman dan elektro yang dulu yang distorsinya pas di posisi mati itu nggak benar-benar mati. Nah itu yang bikin orang mikir, wah kalau pedal buffer bypass jelek soalnya nggak benar-benar mati pas dimatiin. Nah untuk buffer yang kita ngomongin di sini itu adalah sebuah pedal atau device yang bikin signal kita itu tetap strong dari awal sampai akhir board terus menuju ampli. Jadi dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Nah, yang kita akan yang saya akan kasih tahu ke kalian semua itu, jadi sebenarnya apa guna dari buffer pedal ini? Kegunaan dari buffer pedal ya? Yes, buffer pedalnya yang ini di sini. Nah, jadi gini, sebelum kita ini lo bisa lihat nih, kita udah setup. Yes, jadi kita udah ada setup dulu ya tadi. Ada berapa pedal tuh bro? 1, 2, 3, 4 pedal. 4 pedal ya. Nah, gini teman-teman semuanya. Nah, gini teman-teman semuanya. Kita sekarang sebelum bahas lebih lanjut soal buffer ini apa, langsung aja kita dengar dulu. Kita rasain dulu ya. Kita rasain dulu. Sekarang ini posisinya gitar masuk ke board, yaitu ke tuner, terus ke Blackstone Overdrive, ke Goldstone, ke Final Eye, baru keluar ke amplifier. Jadi nggak pakai buffer. Yes, no buffer. Buffernya belum dicolok dulu. Yes. Dan tone-nya seperti ini. Nah, kita akan jreng yang sama lagi dengan power yang sama. Lebih detail ya? Lebih detail. Masing-masing senarnya itu. Yes, itu efeknya tuh kayak kita habis ganti senar. Yes, benar sih. Tadi sebelum pakai buffer dia lebih dark, lebih kayak agak humming gitu ya. Agak terus kayak pakai senar lama lah. Sementara pas habis pakai buffer langsung kayak senar baru gitu. Shape-nya di sini lebih berasa ya. Yes, lebih notnya juga semuanya lebih jelas. Dari senar 6 sampai senar 1 digenjreng. Berasa banget bedanya.
masing-masing. Buat nyari tahu apakah board kalian itu Butuh buffer. iya butuh buffer atau enggak, caranya seperti tadi. Jadi gini, gitar kalian dicolok ke pedal board, habis itu colok ke amplifier. Nah, kalian jreng simpel kayak tadi, G, C aja. Habis itu dengerin tone-nya. Kalau udah, cabut gitar kalian dari board. Nah, habis itu direct langsung gitar kalian ke amplifier. Nah, kalau kalian denger gitar kalian tiba-tiba lebih bright kayak tadi nih, lebih bright terus kayak volumenya lebih gede, berarti board kalian punya masalah buffer gitu. Buat nyari taunya. Nah, untuk rumusan masalahnya sih ya, anak mau skripsi nih, rumusan masalah. Itu kenapa sih bisa terjadi hal seperti itu, bro? Jadi gini, penjelasannya gini ya, jarak dari gitar kita Ya. ke amplifier ya, kalau ada pedal board itu makin jauh. Jadi gini, gitar kita Masuk kabel tuh. ya kan berarti kabel terus masuk ke pedal pertama di board kita. Nah, habis dari board itu dari pedal kan ada lagi patch kabel yang pendek-pendek. Biarpun pendek itu kan jumlahnya banyak ya. Ya, kalau dijumlahin udah pasti Panjang loh banyak. Nah, masuk. Terus setelah keluar dari pedal terakhir kita pakai lagi kabel lagi yang panjang. Untuk ke outnya. Nah, berarti kabel kita panjang banget dong kalau misal dijumlahin. Nah, semakin panjang kabel itu kapasitas dari sinyal kita tuh makin tinggi. Efeknya itu sama kayak kalau kita turunin tone knob kita pelan-pelan. Nah, makanya banyak banget kabel-kabel yang di marketnya ultra low capacitance. Yes. Jadi maksudnya benar minimal treble loss banget. Nah, jadi apalagi yang pedal boardnya itu gede-gede yang sampai 8 pedal, 10 pedal, itu pasti kalau nggak ada pedal buffer, itu pasti loss langsung treble loss langsung parah banget. Nah, jadi kalian bisa tes tuh yang punya boardnya gede-gede, coba deh kalian matiin dulu semua pedalnya, termasuk kompresor, reverb, matiin semua. Colok ke gitar kalian ke board, terus di connect ke amplifier, jreng aja, simple. Habis itu udah, kalian cabut board kalian. Nah, kalian direct ke amplifier gitar kalian. Kalau misalnya kalian ngerasa lebih bright, berarti pedal boardnya butuh buffer. buffer, yes, tuh. Oke. Ya. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya nih. Kalau seandainya kita udah punya buffer, terus udah gitu kita punya pedal board, Yes. buffernya itu ditaruhnya di mana, bro? Jadi gini, kalau misalnya pedal board kita kecil nih, misal cuma ya kayak gini nih, ada 4 total ya, itu taruh aja di paling awal, di signal chain paling pertama, jadi sebelum tuner. Sebelum tuner, berarti dari gitar, kabel langsung ke buffer tuh ya? Baru tuner dan lain-lain bla 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 baru keluar. Nah, kalau untuk pedal yang 8 sampai 10 pedal gitu ke atas yang benar gede, itu taruh aja di awal sama di akhir. Jadi kan berarti biasa ada 2 buffer? yes, 2 buffer. Nah, Oh. buat yang biasa pedal belakangnya misal pakai kayak Strymon gitu-gitu, itu kan stereo output kan. Nah, Yes. kalau buat stereo output itu biasa juga ada buffer-buffer yang khusus buat stereo. Jadi pakai 2 buffer di akhir gitu loh. 2 buffer di akhir. Berarti kalau misalnya ada pedal stereo, terus udah gitu kita coloknya mono cuma 1 buffer, yang kena buffer itu berarti cuma Cuman yang satu sisi satu sinyal doang gitu ya. Nah. Bukan di pen kanan kiri gitu. Ya, tapi rata-rata ya, bukan rata-rata, di pedal kayak Strymon gitu-gitu, dia ada option buat nyalain buffernya. Jadi Strymon itu udah ada buffer ya sebenarnya. Itu Strymon kayak Big Sky yang biru gede, Ya. itu ada buffer yang bisa dinyalain sebenarnya. Jadi aman lah harusnya kalau yang udah ada. Harusnya aman ya. Itu kalau misalnya setupnya gitar lo mau keluar kanan kiri gitu ya. Yes. Oke, berarti butuhnya di awal sama di akhir. Nah, ada special case lagi. Jadi kalau misalnya kalian punya pedal fuzz yang kayak fuzz face, ya yang biru bulat tuh. Nah, itu dia pedal itu sama sekali nggak suka kalau kena buffer atau kena sinyal yang udah kena processing, itu nggak suka banget. Berarti emang didesain dia nggak boleh ada pedal yang lain ya? Itu pedal yang sombong, maunya pertama. Oke. Kenapa? Dia kalau kena buffer, dynamicnya itu langsung hilang. Jadi pas volume kita turunin, pedal itu nggak akan nge-clean enak gitu. Dia bakal tetap nge-fuzz banget. Nah, sementara kalau misalnya ditaruhnya paling awal fase, dia bakal tetap dapet dinamik dari gitar kita gitu. Jadi khusus nih ya, khusus banget yang punya pedal
itu apa? Germanium fuzz kayak kayak apa tadi fast pace atau kayak tone bender itu taruh aja di paling awal baru buffer gitu. Pedalnya duluan berarti yang taruh paling awal ya? Yes. Dia berarti sebelum buffer tuh ditaruhnya? Yes, buat fuzz yang kayak tadi, yang fast pace, tone bender itu taruh di awal. Tapi kalau misalnya fuzznya itu kayak Big Muff atau kayak Obsidian fuzz dari kita, itu nggak perlu ditaruh di awal karena pedal itu lebih tolerable lah. Karena buffer itu lebih fine ya udah aman-aman aja. Nah, kalau misalnya teman-teman cuma punya budgetnya buat beli satu buffer doang, itu taruhnya di depan atau di belakang. Misalnya dia punya pedal tuh ada 10, tapi sih harusnya kalau lo punya pedal 10 ya lo mampu lah. Beli buffer 2 biji ya kan? Nah ini, kalau misalnya cuma punya budget cuma buat beli satu buffer itu taruh di paling depan. Taruh di paling depan sebelum tuner tuh ya? Sebelum tuner, ya. Nah, ada lagi case kalau misalnya pedal board kalian udah ada pedal apapun merek Boss, itu nggak usah pakai buffer lagi. Kenapa? Boss itu bukan true bypass. Boss itu buffered bypass aslinya. Oh. Buat kalian yang selama ini ngerasa ketahuinya Boss itu true bypass, kalian tertipu saudara-saudara. Jadi Boss itu buffered bypass. Jadi saat posisi mati, sinyal kalian itu masuk ke sirkuit buffernya dia baru keluar. Jadi dan itu berlaku untuk semua tipe Boss. Boss, ya? Boss, overdrive-nya, distortion-nya, delay-nya, tune-nya, pedal. Yes. Nah, jadi kalau kalian udah ada pedal Boss, nggak usah pakai buffer lagi. Nggak perlu pakai buffer lagi. Nggak usah karena udah otomatis terbuffer. Nah, sekarang pertanyaannya gini, kalau misalnya pedalnya, katakanlah gua pakai Boss yang CH1 tuh Super Chorus ya. Nah, itu kan biasanya kalau kita setup overdrive distortion modulation, chorus itu kan adanya di belakang sebelum ini kan, sebelum si delay. Itu kalau kayak gitu gimana tuh? Tunernya pakai apa? Tunernya gue pakai Valeton. Oh, kalau kayak gitu sih masih fine aja. Jumlah pedal berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 7 sih. 7, udah mendekati 8 sih. Harusnya nggak terlalu treble loss karena udah ketolong di tengah gitu jatuhnya. Ketolongnya di tengah tuh. Masih oke, masih fine. Nah, tapi kalau misalnya pedalnya 8-10 ke atas lah, pakailah buffer di depan, nggak apa-apa. Buffer di depan. Biar bener lebih solid dari awal. Gitu. Nah, kalau untuk kasus yang kayak tadi nih, misalnya juga dia ada buffernya di tengah-tengah menjelang akhir berarti kan dari urutan pedal itu. Kalau seandainya gua tambahin buffer di depan lagi, itu apa yang terjadi? Apakah sinyal gua akan lebih kencang atau bagaimana tuh? Buffer itu bukan bikin sinyal kita lebih kencang secara volume, tapi secara strength-nya. Jadi secara strength ya? Iya, dia jadi itu bukan secara volume tuh guys, yes, secara strength. Dia itu cuma memperbaiki kualitas sinyalnya. Jadi yang tadinya pas masuk dan jalan itu dia ngalamin treble loss, nah ini selama jalan dia akan treble-nya bakal tetap sama, bakal terjaga dengan baik. Jadi bukan bikin volumenya makin gede atau tiba-tiba makin volume gain-nya gede, tapi dia cuma bikin note-nya itu jelas dan sinyalnya itu nggak ada treble loss gitu. Nggak ada treble loss dari awal routing sampai akhir. Yes, gitu. Nah, jadi itu buat yang udah punya pedal Boss, apapun mau tuner kayak bagusnya gini malah kalau misalnya di depan ada tuner, belakangnya pakai reverbnya Boss udah aman. Oh. Jadi awal sama akhir udah di buffer, itu namanya nge-sandwichin pedal board. Jadi awal sama akhir udah ada buffer, aman. Nah, tapi buat yang semua pedal true bypass, itu wajib banget dicek. Udah pasti ada trouble di treble loss, pasti ada. Ada trouble di treble loss ya? Yes, pasti itu ada. untuk pedal yang semuanya true bypass ya, karena kalian manjangin kabel. Ini kalau nggak gini deh, kita analoginya sama keran air tadi. Ya, keran air tuh. Keran air kalau misalnya nggak pakai selang nih, dibuka langsung keluar airnya kan? Ya. Nah, tapi kalau keran airnya dipasangin selang yang panjang, pas airnya diputar kan nunggu dulu. Ya, semakin panjang selangnya, berarti kan proses untuk keluar airnya itu makin lama. Iya. Jadi akhirnya pas airnya keluar, itu kan cek dulu baru pencok, ya kan? Nah, atau analoginya sama orang ngobrol nih, kita berdua di sini kan? Gue dengerin sebagai amplifier ya, terus lu ini sebagai gitar, lu ngomong ke gue, kalau jaraknya segini gue dengernya jelas dong. Ya. Nah, tapi kalau misalnya lu ngomong di sono jauh, di ruko sebelah misalnya. Nah, jauh banget tuh. Lu ngomong apa? Kan gue biarpun denger paling cuman
Sama-sama. Nah, Ya. akhirnya yang amplifier ini project ya samar-samar juga. Kayak gitu. Jadi konsepnya tuh kayak gitu. Nah, buffer itu gunanya itu kalau di keran kayak buat jet pump air, pompa air. Biar airnya tuh keluarnya cepat tetap. Nah, kalau enggak sebagai kayak toa. Jadi pas lu jauh pun gue dengar tetap jelas gitu. Masih tetap mendengar jelas. Jadi gunanya buffer itu buat sebagai itu. Nah, ngomongin soal buffer, ini SCW Audio baru ngedevelop lagi nih produk baru. Yes, ini Lo butuh tahu tuh. nih kelihatan nggak nih? Ini mesti dicopot ya, biar Copot ya. teman-teman bisa ngeliat nih pedal buffer barunya SCW Audio. Oh, dia kecil, nggak terlalu besar. Kecil banget nih. Pedal buffernya tuh cuma segini. Tuh bisa lihat kan? Jadi buat kalau kalian yang pakai board kecil kayak gini, bisa ditaruh di pojokan aja. Aman, nggak akan mengganggu. Awal yang penting naruhnya di paling awal ya. Yes, nggak akan mengganggu ukuran, nggak akan mengganggu pedal lain, nggak terlalu ngabisin space, dan tetap bakal memperbaiki sinyal kalian. Jadi kita baru aja ngeluarin ini namanya SCW Audio Mini Buffer. SCW Audio Mini Buffer. Mini Buffer. Yes. Untuk harga gimana bro? Ini harganya Bikin kantong sensitif nggak nih? enggak sih. Kita lagi dari kemarin kita lagi bahas nih harganya berapa. Tapi Ini berarti belum ada prosesnya? belum official. Oh, belum official rilis berarti ya? Belum Oke. official rilis. Nah, itu bakal around 300 atau 400 ribu doang. Murah guys, untuk pedal butik harga sekitar segitu tapi udah bisa benerin sinyal gitar lo jadi lebih benar ya, itu sih Dan keren sih. bahannya sama persis kayak pedal kita yang lain. Jadi Chassis itu ya, berarti chassis ya? besi, dan coba aja boleh dites deh. Bahannya besi, Iya nih. solid banget. Dan sama seperti pedal kita yang lain, garansinya juga 1 tahun. Garansi 1 tahun ya. Iya. Dan sebenarnya kalau kalian udah beli ini, ya kalian nggak akan perlu ganti lagi buffer seumur hidup sih. Tuh. Soalnya memang didesain buat lasting, aduh ngomong apa Inggris ini? Ya. Buat selama apa? Biar awet selamanya gitu lah. Awet selamanya ya. Iya. Kalau udah beli satu ini Dan bisa bikin sinyal gitar kalian tetap tetap treble-nya tetap ada, tetap nggak ada treble loss sama sekali. Tapi kalaupun beli ini belum tentu jobnya juga akan nambah. Itu beda tuh. Waduh. Sumpah kalau ngomong job. Oke, jadi penjelasannya Oke. semuanya buffer ini buat ngatur treble kalian, bukan ngatur job kalian. Oke? Oke, itu ya. Buat ngatur treble kalian bukan ngatur job kalian. Yes, jadi kalau kalian ada masalah job, jangan komplain ke kita. Ya. Apaan udah pakai SCW Audio? Job lu udah nggak nambah. Ya nggak tahu bos. Aduh. Oke guys, jadi itu aja video review pembahasan kita tentang perlu apa enggaknya sih buffer tuh di pedal board kalian, dan kita akan kembali lagi di video selanjutnya. See you.